orang kayak bapak mungkin dipanggil podcast sana sini, tapi mungkin belum pernah ada yang bilang ke bapak bahwa sebenarnya Indonesia cuma punya bapak, nggak ada lagi. Selama mulai dari 2020 ya kan, kejadian global yang terjadi ya secara massal itu sampai 2025, saya memperhatikan awakening orang-orang itu luar biasa Pak. Sudah mulai membaik jauh sekali dibandingkan dengan 2020 ya. Dan Bapak tetap di jalur Bapak yang vokal, tetap konsisten. Dan saya rasa memang ini ada pengaruhnya Pak terhadap apa yang Bapak lakukan. Awakening Indonesia ini itu tidak lepas dari andil Bapak juga gitu. Bukan saya. Tuhan. Saya ada karena dia, saya hanya alat. Saya hanya tukang pos. Saya hanya tiki. Hanya mendeliver. Nggak lain nggak. Kalau saya sendiri, saya bukan siapa-siapa. Saya takut. Gitu. Tapi karena tadi saya sampaikan, kamu harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kalau kebenaran itu sudah ada di dalam diri kamu, maka Tuhan hadir. Maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, kekhawatiran Tuhan yang tangguh, Tuhan yang ambil alih semuanya. Oleh sebab itu, saya menghimbau, mumpung suara hati saya berbicara ini, jangan jadikan sains untuk membuat manusia mengkhianati Tuhan. Karena selama ini saya dalami betul-betul sains dipakai oleh si pembuat sistem untuk mematikan jiwa kita terhubung dengan Sang Pencipta. Seolah-olah hidup mati kita ditentukan oleh teori pikiran manusia yang terbatas. Bahkan seluruh otak manusia digabungkan di dunia ini tidak bisa menandingi kemahakuasaan Tuhan. Pegangan saya itu. Jadi mulai sekarang saya mengencourage kepada semua, jangan takut dengan manusia. Dia juga penakut. Dia takut gak makan. Dia cuma takut kehilangan pujian dari manusia. Dia takut hilang kenikmatan material. Kenapa kita lari mencari material selama ini? Karena jiwa kita dikosongkan. Jiwa kita kosong. Makanya orang mengisi dengan kebendaan dan tidak akan pernah dapat. Kira-kira itu yang saya tiba-tiba muncul dalam hati saya, harus saya sampaikan. Berarti antenanya Pak Dharma ini on terus, ya kan? Karena sesuai dengan blueprint atau garis ilahi, gitu loh. Kalau orang sudah tidak keluar dari apa yang memang seharusnya dijalankan dalam dunia ini, pasti akan merasa langkah itu tepat. It's always right gitu loh. Karena melakukan sesuatu juga pasti dengan hati ya Pak ya. Iya, tepat itu bukan kita yang ukur. Kalau kita ada dalam remote kontrolnya signal ilahi, maka tepat itu bukan berarti banyak, bukan berarti cepat, tetapi presisi. Tidak terlalu cepat, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia punya tensegrity, istilahnya itu, centering ya. Orang yang presisi itu pasti centering. Jadi dia akan terhubung dengan signal dan dia berjalan bukan pakai ini, tapi dia berjalan berdasarkan tuntunan jiwa. Bahkan teori pun bisa dibelah oleh jiwa. Gitu. Tapi memang alangkah indahnya jika memang hidup ini seperti kita memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan itu. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Cuma makanya mari sadari. Wake up. Sadar. Tugas kita dari Tuhan sama-sama di sini, bukan saya saja, bangkitkan kesadaran spiritual. Maka Indonesia akan kembali kepada kejayaannya. Indonesia ayo bangkit yuk, spiritualnya, kesadarannya bangkit yuk, adabnya diperbaiki, kesadaran spiritualnya diperbaiki gitu loh. Jangan melulu ya udahlah kacamata kuda duniawi aja, angka terus aja, tapi jiwanya kosong. Bu Siti, Pak Dharma, kalau nggak ada mereka berdua ini gimana ini Indonesia? Kesadarannya mungkin sekarang sekian gitu kan, mungkin kita masih di bawah itu. Agree. Tapi bersyukur banget ada orang-orang seperti Bapak. Sama. Ya kan? Kita semua dipilih ada Tuhan. Mbak Citra, ada Mas Ngaji Roso. Apa sih nama aslinya? Hendra. Hendra. Oh, Hendra. Saya nggak tahu. Oh ya
siap. Ngaji rosok kan di situ apa filantropi? Sutradara di balik Oh, kamera. Nggak apa-apa disebutin namanya. Oh nggak apa-apa, Jenderal. Kita Ya. punya shadow kan. Next episode saya in frame sama Jenderal. Ya, saya juga terima kasih jauh-jauh Iya. dari Jawa Timur. Iya, ya. Jenderal. Saya makanya, aduh, ini jauh-jauh dari Jawa Timur. Makanya yang lain saya ini dulu. Waduh, terima kasih banyak, Ya. Jenderal. Tapi selalu ada komentar dari teman-teman ya. Itu Pak Jenderal itu nggak takut apa ya? Gimana sih itu hantam terus. Bukan nggak takut. Jadi begini, ada tanggung jawab moral. Ya, mati satu tumbuh 1000. Oke. Untung kan? Ini investasi sebenarnya. Sekarang kalau saya mati, rugi saya apa? Kalau saya tetap hidup, untung saya apa? Nggak ada. Hidupku untuk Tuhan. Mati adalah untukku. Gitu. Kalau kita takut kehilangan nyawa, maka kita akan kehilangan. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawa karena mempertahankan iman kepada Tuhan, justru kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Pegang aja. Gitu. Saya pegang itu dalam hidup saya. Makanya ketika zaman COVID, udah selesai. Gitu. Tuhan menyampaikan kepada saya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu seragam. Kita nggak sadar, general education itu membuat pemahaman seragam. Sengaja diciptakan supaya orang-orang yang muncul seperti Mbak Citra, Mas Hendra, Mas Aldo, dan yang lain-lain, Bu Siti, dianggap apa? Orang gila, orang asing, orang sesat dan sebagainya. Nggak masalah. Memang kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Oke. Gitu. Jadi tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkan. Dan orang yang tidak mau mendengar kebenaran bisa dilihat dengan ketulusan atau tidak. Dia akan menyesal di belakang, dan penyesalan kemudian tidak berguna. Kita udah nyampaikan dari kemarin-kemarin. Sekarang orang nanya, detoxnya bagaimana? Detoxnya gimana? Kemarin kita dimusuhin, ya kan? Ya, dan tapi itu resiko, ya. Selalu akan ada cerita itu. Jadi mari belajar dari pengalaman. Jangan tunggu terjadi pada diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Udah, tubuh kita sempurna kok. Nggak perlu apa-apa. Nah, di situ kalau kita tahu, gue nggak perlu apa-apa, gue hanya perlu Tuhan. Waduh, saya hanya perlu Engkau. Ku perlu Engkau, nggak perlu apa-apa. Selesai semua. Orang yang buat semua, dia yang akan provide semuanya. Jadi kalau kita berjalan bersama dia, dia akan siapkan fasilitas semua dari dia. Waduh. Dan kamu akan jadi berkat. Amin. Kamu akan memberikan radius kepada banyak orang. Nggak usah banyak omong-omong. Ya. Ketika kebangkitan spiritual muncul, tiba-tiba orang sadar, tiba-tiba kaget kan. Itu semua bukan kekuatan kita. Tuhan punya kekuatan. Waktunya sudah tiba. Bangkitnya patriot pembela bangsa yang akan mempertahankan jayanya Nuswantara. Jadi nggak perlu nunggu Satria Piningit. Nanti Tuhan akan munculkan dia pada waktunya. Pak Dharma Pongrekon lagi, jangan Satria Piningit. Ini Satrio Piningit semuanya. Kita semua adalah Iya. Satria Piningit. Tapi Pak Dharma, kalau misalnya kita mengacu kepada kekacauan dunia saat sekarang ini, berarti Pak Dharma membenarkan dong ada the new world order. Bukan membenarkan, mereka udah, dia tuh di uang $1. Jadi mereka memang sudah merencanakan dari jauh. Mari kita lihat 24 Zion Protocol. Nah, di situ aja. Semua yang mereka lakukan, mereka sudah rencanakan. Makanya kenapa istilah di mana-mana protokol. Bagaimana mereka melakukan total proses dalam mengontrol dunia. Protokol. Jadi 24 Zion Protocol. Baca di situ breakdownnya kemana, mereka kapan mulainya, terus kemana. Gitu. Belajar Templar, lihat ini. Jadi pahami sebelum, sedang, dan setelah terjadi. Semua komprehensif gitu, jangan cuma satu. Ya. Terus nanti Tuhan akan bukakan. Yang ini benar, yang ini salah, yang ini terhubung.
Dan apa yang kita pelajari selama di sekolah semua agenda mereka. Jadi mereka membangun teori supaya, oh ini teorinya di sekolah, termasuk TBC. Wah, TBC begini-begini berhubungan dengan paru-paru, ya kan? Berhubungan dengan paru-paru. Tanyalah sama mereka itu yang belajar apa urusan TBC, paru-paru. Ya udah, semua urusan pernafasan. Terus mereka kasih rusak ini apa lingkungan alam kan? Makanya saya bilang berdamai dengan alam. Dirusak alam. Oh, ikut climate change, geoengineering. Ya udah, urusan dengan ISPA mah paru-paru dibilang itu. Suka-suka dia membuat TBC. Orang dia yang bikin kriterianya. Menurut ini dia. Dia yang saya kasih tahu lagi nih ya. Semua nama-nama penyakit yang muncul itu buatan mereka. Seneng banget bikin nama. Kayaknya ada bubur merah, bubur ini. Termasuk cancer. Cancer. Termasuk cancer. Semua name it nama-nama penyakit. Yang ada ini cuman ada kalau dari Tuhan cuma sedang bugar atau lagi sedang apa tidak bugar atau bugar. Cuma mereka mulai muncul nama sakit, sehat. Mereka yang mainkan itu. Ya. Gitu. Seperti gini ya, saya mau buka lagi ya. Yang Tuhan buka. Seperti apa? Saya bertanya adalah Tuhan kasih siapa sih yang menulis arti nama sang pencipta dalam bahasa Indonesia namanya Tuhan. Terus kalau kita ulang-ulang kok jadi hantu? Tuhan. Saya pengen tahu tuh, pengen ketemu siapa yang bikin itu. Sehingga kita kalau kita berdoa Tuhan, kita menyebutkan sang pencipta dengan sebutan Tuhan, tapi kita tidak tahu si penemu kata itu menulis apa mempromosikannya atau mempopulerkannya bagaimana. Saya sampai sekarang saya sedang bertanya, saya pengen ketemu dengan orang itu supaya kita tahu nih apa latar belakangnya, kok dia pilih Tuhan, misalnya kok huruf T gitu kan gitu. Nah, itu kita harus curious supaya kita tahu semua ternyata semua ada ininya gitu. Judi kalau jujur nggak adil, nggak jadi kan gitu. Jadi semua ada ininya. Sama juga bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini yang kita kenal sekarang adalah bahasa Inggris yang diciptakan oleh mereka. Gitu. Udah, nanti saya berdasar. Kalau memang ada tatanan dunia baru dan akan mengarah ke sana, emang dunia seperti apa sih yang mau diciptakan oleh mereka? Tatanan dunia baru, seperti sebuah fiksi film jadinya kan. Emang dunia ini mau dibawa kemana gitu Pak? Mau jadi seperti apa sih menurut versi mereka? Kalau selama pandemi yang lalu kita tahu ada apa perilaku baru kan yang disebut dengan new normal. New normal. Iya. Ya, itu sebenarnya arahnya ke sana. Iya. Oh. Kata-kata Yang itu akan menciptakan kita menjadi abnormal, gitu loh. Jadi sesuatu yang abnormal, tetapi ini transformasi. Jadi kita dirubah. Makanya dari manusia menjadi dari human menjadi human. Makanya sekarang itu Budi Gunadi Sadikin kan ngomong apa? Transformasi kesehatan. Ya. Pokoknya transformasi. Jadi semua istilah-istilah yang kita terima selama ini, semua ilmu-ilmu itu ilmunya mereka. Kita digiring sesuai dengan maunya mereka. Makanya ada gen ini, gen N, gen. Oh, anak-anak Gen Z, semua orang bahas politik. Semua orang ini, kita perlu suara Gen Z. Gen Z sekarang begini, Gen Z sekarang punya karakter strawberry. Itu semua mereka yang ciptakan. Mereka dengungkan berulang-ulang. Dan dalam waktu 21 hari manusia akan berubah sesuai dengan apa yang diulang-ulangi tersebut. Jadi kebiasaan, makanya pola pikir akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter ketika menjadi social engineering akan menjadi budaya. Itu yang terjadi. Makanya budaya pakai masker. Lihat sekarang pegawai restoran, kasihan. Kasihan mereka tuh. Tapi kenapa mereka tunduk? Kebutuhan. Ya. Kenapa sekian retina orang mau terima ditawarin 800.000? Kenapa? Karena kemiskinan. Masalahnya orang hidup hanya untuk makan. Tujuannya
bukan hidup, bukan makan, supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi rubah cara pandang kita, rubah goal kita. Jangan ikuti goal mereka. Goal mereka sustainable development goal. Itu. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Padahal berkelanjutan sampai kita mampus. Mampus artinya slave. Jadi budak total. Makanya suruh pakai masker. Itu adalah the symbol of slavery. Shut your mouth. Tutup mulut dulu, jangan banyak ngomong. Patuh ya. Patuh. Kepatuhan bukanlah jati diri kita. Kita bisa memberikan masukan, bisa berdialog. Ini adalah kebenaran satu arah. Makanya mereka menjadi Tuhan. Manusia yang tidak takut Tuhan dan menginginkan mengambil alih kendali Tuhan kepada hidup kita. Dan mereka sudah buat undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Itu adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup mati saya, hidup mati kita. Jika memang ini adalah sebuah perilaku yang menentang keilahian Tuhan, berarti apakah ini ujungnya sebuah Armageddon atau kiamat? Nah, kembali lagi, saya ingin mengencourage kita supaya kita peka dengan kiamat. Siapa sih yang munculin kata-kata itu? Mereka juga. Kita kenal Armageddon dari mana? Mereka juga. Itu aja dulu. Jadi supaya kita jangan berpikir bahwa kayak banyak nih orang ini. Oh, ini kan memang harus digenapi, harus terjadi. Iya, harus digenapi. Dari mana lu baca? Itu baca buku. Buku-buku siapa yang bikin? Mereka. Jadi kita masuk mindset kita dalam skenario mereka. Makanya istilah mindset, kita punya mind di setting sama dia. Mindset. Mereka udah kasih kode. Our mind already setting by them. Gitu. Mindset. Pak Dharma cocokologi ya, terserah lu lah. Kita time will tell. Time will tell. Jangan menyesal. Sesal kemudian tidak berguna. Saya orang saya, tapi saya sadar. Saya juga terima kasih saya pernah memahami itu, dan saya bisa mengkomparasi. Oh, ternyata di sini. Oh, ternyata begini. Kenapa ada dulu bilang Dasein nama Dasolon tidak bisa ini? Karena memang orang intelektual itu Dasein, orang yang pakai teori itu akan berantakan dengan orang Dasolon atau intelligent. Makanya intelijen itu yang suka membuat force mayor, istilah di perusahaan atau apa, ya, usaha. Jadi dia berantakin gitu, karena dia chipcon. Yang ini bicara teori, ilmu mati nih, nggak dinamis. Nah, sama juga dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan tidak menganggap tubuh manusia benda mati. Padahal hidup kita dinamis. Saya kasih contoh, darah saya diperiksa jam 8 pagi, hasil diterima jam 5 sore. Hasilnya, kondisinya tidak akan sama dengan ketika diperiksa saat itu. Apalagi besok. Gitu. Semua tergantung daripada hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hidup itu dinamis. Tapi mereka menganggap kita benda mati. Makanya manusia disebut orang. Karena setara dengan barang. Satu orang meninggal dunia, bukan manusia. Beda vibrasinya kalau bilang manusia. Manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang dikendalikan oleh signal ilahi. Ya, makanya hebat sekali. Siapa yang bikin nama orang? Kalau meninggal satu orang, dua orang, kayak barang. Iya. Tidak ada lagi hormat kepada Tuhan. Satuan jadinya. Ya, barang. Satuan. Ya, sadar nggak itu? Siapa yang bikin itu? Baru sadar. Tapi Pak, jika 2030 rencana mereka seandainya nih, ya kan, gagal. Ternyata kebangkitan spiritual bumi ini luar biasa. Mendingan begini. Frekuensi naik semua. Mendingan anggap aja berhasil. Anggap aja berhasil. Ya. Karena kalau kita berharap dia gagal, kita berharap, tetapi kita tidak berbuat apa-apa, tidak terjadi kebangkitan spiritual, maka nggak ada gunanya. Gitu. Karena mereka punya force, mereka punya infrastruktur, ya.
Wah, itu sudah di mana-mana. Kekuatan kita tidak bisa melawan mereka kalau kita berhitung secara fisik. Makanya semua harus secara kuantum, secara spiritual. Kekuatan Tuhanlah yang bisa memenangkan kita. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Saya keluar, mereka tembak. Saya keluar, mereka tabrak. Selesai. Dari kekuatan Tuhan, ketika dia ituin, tidak satu pun yang dapat menyentuh saya sebelum kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau Tuhan bilang, waktumu sudah selesai, ganti sama yang lain, estafet. Perjuangan ini estafet loh. Iya. Makanya ada lari estafet kan. Itu menunjukkan apa? Bahwa perjuangan mereka di dalam mengontrol total dunia ini, itu estafet. Makanya lari estafet itu ada maknanya. Semua estafet. Dan kalau sekarang ada Ibu Citra, ada Mas Hendra, mungkin juga ada Bu Siti, ada saya, atau ada kawan-kawan yang lain, kita harus estafet. Ya. Jangan pernah merasa semua karena gue. Kita hanya menjalankan, kita hanya deliver message ke penerus berikutnya. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi lakukanlah segala sesuatu, apapun juga itu, seperti kamu sedang melayani Tuhan. Kita adalah pelayan. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi Bapak melihat peran AI untuk membantu manusia apa justru menjerumuskan manusia? Promosinya untuk mempermudah, membantu. Dan semua orang, kan ini, iya kan. Orang yang bicara begitu adalah orang yang tertutup hati nuraninya dan dia ego. Seperti handphone. Kan kita perlu, iya, buat selingkuh. Oh iya perlu, iya, buat segala macam, ya kan? Ego. Anak-anaknya dibiarkan pakai handphone. Hancur. Jadi kalau orang tuh, anak gue tuh nggak bisa ngelepasin, dia ngamuk kalau gini-gini. Ya lu yang salah. Semua tergantung daripada mentornya. Gitu. Jadi kalau dibilang, apakah membantu? Jadi gini, jangan dilihat permukaannya. Dia selalu promosi permukaannya membantu. Tapi lihat latar belakangnya, lihat motivasinya, lihat nawaitunya, lihat udang di batunya, lihat udang di balik batunya, lihat modus operandinya, motif drama kejahatan apa yang akan mereka kerjakan. Baru kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata AI untuk mereduksi Populasi. bukan sebelum populasi, mereduksi kebutuhan apa ya, menutup ruang eksistensi manusia. Gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu apa. Ya. Akhirnya manusia apa? Tidak ada harganya. Padahal AI harusnya mengerjakan untuk membantu meringankan tugas manusia yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang menyangkut keselamatan jiwanya. Misalnya turun ke jurang, ambil itu, suruh aja dia. Ya, suruh manjat mangga, suruh AI manggil. Gitu kira-kira. Jangan sumber penghasilan untuk penghidupan diganti sama dia. Iya. Jadi jahat. Jadi kejahatan berkedokkan tekno. Udah. Tetapi kenapa orang suka dengan teknologi? Vendornya untung gede. Panitia penyelenggaranya, yang usernya, yang memberikan tender juga dapat kebagian. Orang terhipnotis dengan uang di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka sedang merangkai jaringan-jaringan digital prison yang akan memenjarakan hidup kita. Makanya semua departemen, semua kementerian pakai teknologi IT semua. Siapa yang bikin programnya? Blueprintnya udah ada. Yang atur siapa? Ada satu lembaga di daerah Surapati ya. Ada satu lembaga itu yang atur. Polri begini nih, TNI begini, SDM begini, ini begini. Udah diatur semua. Ini duitnya lu kerjain. Kalau udah tahu kayak gitu mah nggak ada yang tersembunyi. Terus BPK bilang, lu nggak habisin. Gua bilang dulu jelek. Wah,
Akhirnya dipaksalah untuk merencanakan sesuatu yang dia tidak tahu harus merencanakan gimana. Kalau enggak, tahun depan gue kurangin anggaran lu. Karena orang, waduh, anggaran dikurangin, susah dong nanti. Bukan susah. Kita jadi, ruang gerak kita jadi terbatas atau take home pay-nya hilang. Gitu. Ya, untuk mengganti uang digital ini, apakah kita harus kembali lagi ke cash untuk menghindari total control itu tadi? Apakah cash still the king? Nah, sekarang persoalannya gini, kita bicara negara atau kita bicara pribadi? Kita bicara komunitas atau sendiri? Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Kalau kita bicara negara, ya tinggal kebijakannya. Kita pertahankan uang cash. Kalau jadi presiden, udah gak usah ikutin rate di money changer. Enak aja dia nentuin. Kalau gue kita tentukan sendiri, kita nggak butuh mereka kok. Saya pastikan 1100% tidak perlu negara asing. Kalau lebih baik, yang penting kita pertahankan keluarga kita aman, semua. Ngapain sosok internasional? Ya, karena mereka sudah kalau orang sudah bilang tekaupen, pengennya keluar negeri, kaya, naik pesawat, ini udah enggak. Saya sudah putuskan saya tidak akan pernah keluar negeri lagi. Saya putuskan saya akan hidup di Indonesia sampai Tuhan panggil. Karena udah nggak ada gunanya lagi kita menikmati. Jangan habiskan uang untuk hal-hal seperti itu. Kalau kalian punya, bantu orang. Himbau mereka yang suka terbang ke luar negeri. Gitu. Apalagi menggunakan uang Asing. uang negara. Uang negara. Iya. Masalahnya dibilang itu uang rakyat, Iya. tapi kenyataannya itu pinjam. Gue bingung gitu. Jadi kayaknya jadi gini, istilah itu dibikin untuk rakyat marah, gergetan tapi nggak bisa apa-apa. Uang rakyat, tapi rakyat nggak pernah pegang uang. Iya. Dan kurang ajarnya mereka. Kalau mereka kasih BLT, rakyat berpikir kalau mereka pahlawan. Padahal itu adalah sebagian kecil dari hak yang harus rakyat terima. Tugas mereka ada itu untuk apa? Jaga rakyat hidup aman, bukan ditakut-takutin. Iya. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak benar. Enggak sejatinya begitu. Pemimpin itu adalah bapak buat bangsanya. Tidak boleh ada satupun yang tereliminasi, tersingkir. Ada anak, seorang bapak, ayah, ibu, anaknya ada yang excellent, ada yang kurang, ada yang bagaimana. Semua harus sama. Pelajarannya begitu kan, adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ada adab kalau nggak ada adil? Makanya udah nggak ada punya adab. Ngomong aja adab teori semua. Jadi hal seperti itu. Tapi negeri rohani kayaknya dikit-dikit takut sama asing. Ada tekanan sedikit dari asing, takut. Apa karena kita utangnya kebanyakan ya Pak ya? Bisa selesai nggak? Bukan hutangnya kebanyakan. Hutang kebanyakan udah iya. Tetapi memang ada kontrak politik. Kontrak politik di mana apa? Di mana kita mau ngidupin bangsa kita harus ngutang gitu. Dan utangnya nggak boleh dibayar full. Harus dibayar hanya bunga pokok. Pokoknya nggak boleh diselesaikan sekaligus. Sehingga setiap periode kepresidenan, kepemimpinan, dia akan selalu pokoknya bertambah. Sehingga utang bunga yang dibayar semakin lama akan semakin besar. Sehingga resources yang ada, pemasukan yang ada, itu tidak akan sanggup lagi untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kepemimpinan strong leadership yang punya ketegasan dan kemampuan untuk menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti kata Bung Karno, dalam waktu yang singkat-singkatnya kita mengumumkan Indonesia merdeka kembali. Mampu nggak Pak kita? Mampu sekali. Pertanyaannya mau apa enggak? Iya. Apa enggak? Hanya itu aja kan. Setelah mau apa? Berani enggak? Iya. Kenapa nggak berani? Apa sih implikasinya? Kalau mau jadi pemimpin ya berani, kalau nggak ya mundur. Gitu loh. Pemimpin kok cari aman. Sudah dapat fasilitas, penghormatan, biaya negara, kok nggak mau iniin? Kan begitu. Pemimpin sejatinya adalah tempat rakyat menggantungkan nasibnya. Tapi
sepertinya nggak ada Kak. Ya kan itu teori. Sepertinya nggak ada ya. Memang dari dulu kita selalu menjadi, itu dia bilang das Sein sama das Sollen, tidak akan bisa berjalan karena ada mereka dikendalikan. Ada yang meremote kontrol, ada sutradaranya, di balik sutradara ada produsernya, di balik produsernya ada modal. Tapi apa sih Pak implikasi kalau kita keluar dari organisasi dunia itu? Implikasi pasti ada di mana-mana ketika kita masuk dalam suatu organisasi mafia. Ini saya ilustrasikan ya. Terus kemudian kita sadar dan kita akan keluar, itu mereka nggak akan rela. Mereka tidak akan rela karena apa? Karena mereka tidak mau banyak yang mereka tidak mau ada yang tersadarkan, terselamatkan, sehingga mereka akan menganggap bahwa kalau mafia ya, kita keluar takut ngebocorin sehingga banyak yang semua bubar, kira-kira begitu. Jadi sekarang semua tergantung kepada pemimpin. Tetapi kalau pemimpin tidak mau mendengarkan suara rakyat, maka rakyat harus mengambil keputusannya masing-masing karena tidak merasa ada yang memimpin dan melindungi dia. Selesai. Makanya saya bilang, bangun lagi gotong royong, bangun komunitas, karena hanya orang-orang yang punya hati cinta bangsa, ingin menyelamatkan jiwa keluarganya, itulah mereka yang akan bisa bersatu dan yang akan selamat. Jangan pikirkan hidup dan mati. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tapi setidaknya kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya, jangan keluarga kita mau diatur-atur sama keluarga orang yang dia tidak peduli. Makan aja dia nggak peduli, nakut-nakutin pakai penyakit. Pak Budi, yuk ketemu yuk. Pak Budi, Bapak nakut-nakutin. Saya nggak takut sama Bapak. Ya. Tapi kalau agenda depopulasi itu adalah agenda mereka, bukannya semakin berkurangnya penduduk itu jadi rugi ya? Jadi nggak ada cuan dong buat mereka, industri mereka ya kan? Kenapa sih harus depopulasi? Ini kan agenda iblis. Sebenarnya agenda iblis. Karena iblis, jadi kan mereka rencana 500 juta ya, maksimal. Itu mereka dengan alasan bla 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 bla. Semua alasan itu justifikasi untuk membenarkan langkah mereka. Manusia punya jiwa. Jiwa ini punya Tuhan. Dan Tuhan ingin jiwa-jiwa ini selamat kembali kepada Sang Penciptanya. Kembali kepada fitrah. Tapi mereka tidak ingin itu sebenarnya. Endingnya pertarungannya di situ. Sehingga kenapa mereka ini? Bukan masalah dia untung apa segala macam, itu apa? Sasaran antara. Ya. Tetapi udang di balik batu semuanya apa? Mereka ingin setiap jiwa mengeluarkan statement atau jiwanya akan confess bahwa saya sudah tidak menghormati kamu, Tuhan lagi. Cuman itu aja kok. Hanya itu endingnya. Saya sudah tidak setia kepada kamu lagi. Saya izin tidak setia. Tapi kan sebenarnya manusia itu manusia ini kan apa? Manifestasi daripada Tuhan yang tidak terlihat ada pada kita. Kita adalah medianya Tuhan. Nah, sekarang kita mau jadi medianya Tuhan atau medianya Dajjal? Media Dajjal pasti keren-keren. Karena memang dia dikasih fasilitas, dikasih fame, dikasih glory. Ya. Makanya mereka dikasih kuasa. Itu yang di pemerintahan itu kan, kalau mereka tidak mengikatkan diri dengan sana, nggak akan jalan tuh. Makanya kan orang bilang, ini kok masa sudah punya kekuasaan, kok nggak bisa kemarin janji gini. Ya memang teorinya mereka begitu. Makanya ada istilah apa? Kutipu kau. Ada juga apa namanya, sindiran. Sakitnya tuh di sini. Ya, karena kita apa? Tuh, saya bingung sama rakyat Indonesia. Ya. Percaya sama janji politik, udah tahu pembohong, dikasih tahu yang benar nggak mau percaya. Gitu. Saya bingung juga. Kenapa? Sebenarnya nggak bingung, karena mereka proses di mana mereka dibuat menjadi berkarakter pragmatis. Gitu. Dikasih 300.000, suaranya dikasih. Udah menderita, teriak-teriak. Dikasih tahu, diingatkan, tetap dijalanin. Ini masalahnya. Jadi antara politik pun, antara one man, one vote,
Itu ada hubungannya semua. Kenapa ada KPU? Ada hubungan semua. Supaya apa? Kontrol kendali tetap bisa mereka pegang. Ini yang menangin, ini yang dikalahin. Oh memang kelihatannya sibuk kan, wah kampanye sana sini. Hanya apa ya, blegedes kata orang itu. Ya. Saya tahu semua. Iya. Ya, tahu semua bagaimana ini. Terus kemudian kita masuk dalam sistem yang dibikin runyam, ya. Terus prosesnya harus begini, undangan dikurang-kurangin, ada yang dikirim semua, terus angka pesanan dan sebagainya dan sebagainya. Huruf K tadi kan KPUK. Untuk siaran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. MK. Ya, dulu kan ada itu yang anak-anak latihan badminton. Eksploitasi anak. Iya. KPAI. KPI. Dia bikin kerjaan aja. Karena dia harus mempertanggungjawabkan anggaran yang dikasih. Karena setiap lembaga tersebut udah punya misi. Udah punya program yang endorse, yang diiniin. Ini anggarannya harus dilaksanakan untuk mencapai misi bersama. Jadi ini sama semua. KPK juga sama. Saya paham betul. KPK itu mengerjakan yang tidak sesuai dengan agendanya, hajar. Yang masih orang kita, jangan. Kayak gitu-gitu doang. Makanya ada pembela apa? Pisau tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Udah sampai mati pasti begitu. Teori-teori itu semua palsu semua. Itulah kenapa semua di toga pakai warna hitam, di pengadilan pakai hitam. Semua permainan hitam ada di situ. Orang berdebat di sidang itu kan, bla bla bla, teori semua. Penyelesaiannya tidak teori, kan gitu. Kita ini bodoh sekali, bicara normatif, penyelesaian nggak pernah normatif. Itulah namanya kehidupan formal. Membuat kita menjadi munafik. Dan sebagainya, banyak banget kalau mau. Ya. Apalagi Bu? Kembali ke vaksinasi BG. Ini sebenarnya yang harus diwajibkan itu sistemnya, prosedur gimana sih Pak? Sukarela ataukah seluruh masyarakat itu harus wajib ikut, pemaksaan atau bagaimana? Ini ya, perhatikan step-stepnya. Step-stepnya mulai dari halus, terus kemudian mulai agak nggak enak nih, mulai agak ini, dan endingnya pemaksaan. Kalau nggak percaya, baca di undang-undang. Undang-undangnya ada, artinya undang-undang ini akan berlaku. Undang-undang nomor 17 tahun 2023, baca mulai dari pasal 400. Saya sudah baca semua. Bahkan pandemi, dengan jumlah, ini banyak yang sakit nih ya, masuk rumah sakit, makanya, kesempatan, hindari rumah sakit. Apa namanya? Blokir, bukan blokir. Boykot. Wah. Boykot aja seminggu aja. Bertahan, nggak akan mati kok, percaya. Boykot. Nah, rakyat harus kompak. Jangan sebentar sakit datang, boykot. Jangan dia aja yang boykot kita boykot dia. Saya sudah boykot udah lama. Mereka kan bangun makin banyak tuh. Iya. Itu tempat untuk kita semua ntar. Datang ke sana cuma tidur. Dikasih tempat tidur suruh bayar lagi. Nggak ditungguin. Yang datang cuma pakai begini, bagaimana keadaannya segala macam. Aduh. Loh. Iya, saya bilang keluar. Mau keluar aja minta izin. Iya. Orang kita yang bayar kok dia minta izin, sialan. Ayo, come on. Wake up. Sakit jangan ke rumah sakit, titik. Cari rumah sehat. Yang sehat adalah di rumahmu sendiri. Karena di situ ada kehangatan keluarga. Kumpul bersama keluarga. Datang ke sana, mau keluar tidak diizinkan, harus begini-begini, sampai di sana ditakutin lagi. Bodoh sekali ngeluarin uang dalam keadaan takut. Karena ketakutan. Takut. Ya, udah di sana apa yang masuk? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh membuat tubuhmu tidak koheren. Kenapa tidak koheren? Saya belajar dari pepatah. Kimia mereka terbuat dari petro, dari minyak. Pusatnya di mana? Di Gresik.
Pepatah mengatakan air dan minyak tidak bisa bersatu. Disitulah kenapa hancurnya tubuh manusia, karena dia tidak koheren. Tubuh kita pintar, maka dia tidak mau bersatu dengan minyak. Tetapi justru minyak itu menjadi apa? Menjadi jejaring yang menghambat, yang menerima segala sesuatu yang terlewat di dalam darah. Dan akhirnya apa? Jadi plak, jadi apa? Itu semua yang bikin plak. Itu semuanya yang memunculkan nama-nama penyakit yang akhirnya sekarang ditakut-takutin orang. Minum makan gorengan, kena di sini, minyak juga nih. Kasih pencair darah apa segala macam. Aduh. Keluarga saya udah kasih tahu, tapi tetap imannya sama di situ. Imannya di situ. Ini berhala. Jadi mengandalkan sesuatu ciptaan manusia melebihi sang pencipta, itu berhala, jangan bilang beragama. Dan Tuhan marah. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan. Ayo, sedih. Ada nggak sih Pak pasal yang bisa membela rakyat untuk menolak vaksin BG atau vaksin di masa depan? Kembali ke pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar, semua undang-undang yang ada harus hierarkinya lebih tinggi Undang-Undang Dasar 45. Baca pasal 28, pertahankan itu. Ya, masalah mereka tidak mau mendengar ya urusan lain. Karena memang mereka ditugaskan jangan mau tidak perlu berargumen. Mereka udah diciptakan jadi robot. Makanya makanya kemarin ketika pandemi yang lalu, mereka dulu yang duluan. Supaya apa? Supaya hilang hati nuraninya. Lihat perubahan perilaku sekarang. Semua jadi buas. Yang sudah terkena, semua jadi buas. Karena ini adalah proses menuju kepada mark of the beast. Semua kelakuan beast. Undang-undang juga omnibus law, ya kan? Omni banyak semua. Bus itu alat angkut. Law itu hukum ngangkut semua. Nggak peduli bener apa enggak, gua angkut semua. Sadar, bapak-bapak di DPR, bapak telah membuat undang-undang yang akan menganiaya keluarganya semua. Proses legislasi adalah proses melegalkan. Makanya dia legislasi, melegalkan yang tidak legal supaya terlindungi. Gemas. Sedih saya. Aduh, Sedih ya Pak ya. Sedih saya sedih. Karena betul-betul bangsa ini mau dihancurkan. Rakyat mau dibunuh. Yang bilang nggak dibunuh, ayo diskusi sama saya. Yang bilang nggak dibunuh, ayo diskusi sama saya. Saya bukakan semua, biar Anda sadar. Waktu kita sudah sempit. Kehidupan makin susah. Banyak orang yang mengeluh tidak bisa bayar kos, tidak bisa makan. Betul. Dan saya juga bukan orang berkelebihan. Ingin membantu dalam kekurangan. Tapi jangan takut. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Gitu. Tuhan akan menjaga kita. Gitu. Makanya ada yang bilang, amal ibadahmu menentukan hidupmu di akhirat. Mau tanamkan deposito. Apalagi? Mobilmu, hartamu, rumahmu. Selama ini ya kita terjebak. Ingin memiliki rumah. Kita membangun hayalan, membangun kerajaan di dunia. Dengan rumah besar-besar. Tangganya begini. Ya kan, halaman besar-besar, ada kolam renang. Apa yang terjadi? Sekarang banyak yang mau dijual, nggak ada yang mau beli. Ketika keluarga di situ lapar, tidak punya uang cash. Dindingnya, temboknya, kayunya, tempat tidur nggak bisa digigit. Sementara kebun, sawah semua udah dimiliki sama oligarki. Kita terjebak dengan imajinasi yang ditawarkan lewat marketing lewat promosi. Kita terjebak dengan hayalan-hayalan seperti itu. Kita terjebak dengan aksesoris yang sebenarnya tidak kita perlukan. Apalagi sekarang
kita suka masih pakai jam. Saya terkadang masih pakai jam karena kebiasaan. Tapi hampir 100% saya nggak pernah lihat ini jam masih hidup apa enggak, jam ini cocok apa enggak. Udah mengandalkan HP. Tapi jadi saya menghimbau kepada kita, yang membuat kita sulit apa? Hawa nafsu kita. Pengen beli ini, anting, pengen ini, pengen itu, pengen ini, udah punya ini, beli itu. Gitu. Makanya rubah fokus. Fokus atau prioritas kita sekarang bukanlah untuk ini lagi. Gitu. Makanya kalau saya berhubungan dengan orang atau siapa, kalau saya lihat prioritasnya untuk diri pribadi, saya agak kurang nyaman. Karena itu sudah terbangun self-center. Iya, iya. Gua dulu dong, perhatiin gua dong, ini dong. Itu nggak benar. Kita digiring seperti sana. Kalau nggak diperhatiin ngambek. Waduh, itu namanya orang ego. Kalau orang-orang mau bergabung bersama untuk orang lain, bukan untuk kita. Ini semangatnya Pak Dharma ini benar-benar menggerakkan hati kita semua di sini loh. Mungkin kalian nggak ngerasainnya, tapi kita semua yang di satu ruangan ini kerasa banget vibrasinya. Banyak yang ingin dibuatkan komunitas dengan Pak Dharma sebanyak-banyaknya ini teman-teman. Komunitas Pak. Saya juga pengen banget di 2025 ini sebenarnya pengen banget ngadain sebuah forum offline di mana mereka ini nggak cuma ngeliat Pak Dharma secara online aja, tapi langsung saya, Pak Dharma, Bu Siti pengen banget ada di sebuah forum gitu kan. Karena apa? Karena cara membangkitkan salah satunya, cara membangkitkan kesadaran itu dengan ketemu langsung Pak. Online ini kadang-kadang orang terdistraksi, apalah lupa lagi masak, lupa lagi, bunyi lupa lagi gitu kan. Jadi sepertinya harus tetap dipupuk keep up semangatnya. Tuh banyak yang pada mau ikut semua itu. Banyak banget. Iya, Mau banyak gabung, banget, mau gabung. iya. Jadi Kayaknya, anu Bu, jadi betul Bu ya. Jadi gini, kita butuh pertemuan fisik. betul. Betul. Zoom dan ini adalah cara mereka untuk apa? Memutus, Setuju Jenderal. ya, memutus energi, memutus ini vibrasi. Tetapi mereka masukkan vibrasi yang lain, vibrasi palsu, signal palsu itu yang memutus. Jadi jangan takut dengan kata virus. Virus itu sebenarnya ya ini kami kasih virus, mereka kasih virus. Cuma gitu doang kok. Virus hanya ada di laboratoriumnya mereka. Lalu mereka bikin teori. Mereka tuh hanya bicara teori. Mereka yang ngomong-ngomong itu dapat duit. Nah itu. Coba rakyat apa suruh periksa KPK. Dia punya apa rekening. Periksa sekarang perubahan di rumah dia. Semua dapat untung. Ya. Ini yang namanya pesugihan. Korbankan nyawa orang, mereka dapat kekayaan. Cuman dengan konsep modern. Ini namanya modern genocide. Tidak ngaku di depan, tetapi by system. Ini yang dibilang neokolonialisme. Karena apa? Mereka neoliberalisme. Orang-orang liberal hanya neo itu apa ya? Covernya aja. Casingnya sama. Casingnya beda, dalamnya sama. Nawaitunya tetap sama. Apa meneh? Bapak tadi udah Apa meneh? Lupa. Jadi pertemuan itu perlu. Ya. Iya. Termasuk begini. Nanti kalau ada yang tidak enak badan, ada apa saja, ya, apa saja nama ininya, silakan nanti bangun komunitas Ya. untuk bukan pengobatan. Saya tidak mau bicara obat, terapi. Sebenarnya kita tidak butuh obat, cuman dia bagus, dia bikin pengobatan supaya seolah-olah pengobatan lari ke obat. Dia main frekuensi suara gitu. Jadi itu yang dia mainkan frekuensi pengobatan. Oh berarti butuh obat. Nah begitu kita ambil obat, kejebak kan? Iya. Gitu. Nah ini mindset kan. Jadi lebih baik kita terapi. Karena terapi ini berkelanjutan. Berkelanjutan namanya tidak bisa sehari. Oh gitu. Kalau ini kan mereka main sistem instan kan. Iya. Tok ini. Wah. Iya. Ya, tapi makanya kan makin dosisnya makin tinggi. Begitu makin tinggi berarti selnya udah tidak mampu untuk ngangkat dosisnya. Akhirnya tinggal komplikasi. Komorbid. Jadi saya kasih tahu, tidak ada orang korban daripada genetik bawaan. Nggak ada. Itu teori mereka.
Boleh dong kalau saya bikin teori sendiri. Jangan paksakan selalu teori mereka yang benar. Makanya jadilah ahli juga. Jangan kita tunduk kepada istilah ahli mereka. Mereka selalu membangun suatu mindset. Kembalikan kepada ahlinya. Iya. Ahli menurut mereka. Menurut saya Anda nggak ahli. So what? Kan gitu. Iya kan? Bapak juga bisa jadi ahli kok. Makanya jangan selalu bikin buku dengan ada footnote. Tidak selamanya buku pakai footnote itu Anda budak. Iya. Budak mindsetnya dia. Bikin sendiri buku. Mulai sekarang bikin buku, bikin sesuatu penemuan tanpa footnote. Tanpa footnote. Oke. Keren. Supaya dari Indonesia lah yang menjadi footnote-nya mereka. Coba sekarang saya perhatikan semua. Mau dokter, mau profesor, semua pakai footnote. Semua suruh bikin jurnal. Jurnal bayar pula. Itu loh. Wanipiro semua, uang semua. Inilah industri. Pendidikan bukan membuat orang menjadi fitrah mengenal Tuhan, disuruh kejar uang. Jadi orang yang kadang-kadang ini saya lihat tuh, oh yang dibutuhkan pendidikan, entar dulu pendidikan yang mana? Pendidikan gratis bukan makan gratis. Iya Pak, pendidikan yang mana? Isinya benar nggak yang dididik? Oke, kalau bicara pendidikan perlu. Pendidikan tidak selamanya harus di bangku sekolah. Betul. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan kehidupan. Bukan pendidikan teori. School of Life. Makanya banyak orang frustrasi. Bayangkan sekarang banyak S2 jadi Gojek. Kasihan nunggu waktunya sekian lama. Iya. Cuman Gojek. Mendingan uang dari sana. Dia bisa beli apa? 10 mobil misalnya. Atau berapa itu dia kumpul di sekolah. Dia sewain. Atau dia bikin lahan. Dia makan dari lahan itu, lebihnya hasilnya dia bisa jual. Jadi habis waktu. Jadi orang-orang tuh jangan selalu jangan selalu kalian tuh iya pendidikan perlu, iya. Suruh mereka diskusi sama saya. Biar saya buka. Sebenarnya kalian mau mendidik atau mau cari duit? Kalau mendidik sudah punya motivasi dapat uang dari situ, itu tinggalkan, itu mau kosong. Karena tidak ada segala sesuatu yang dimulai karena nafsu. Pengen kaya. Karena nafsu. Memanipulasi orang. Menjual sesuatu. Terus otaknya hanya untuk kemakmurannya. Ada vibrasi nafsu di situ. Hasilnya akan buruk. Tidak akan manfaat buat fitrah kita. Contoh minuman kayak begini. Ya, kelihatannya warnanya bening. Tapi karena nafsu. Supaya jadi jual. Kenapa kalian juga terbiasa dengan beli itu? Minum air tanah. Cari dari sumber yang masih belum terkontaminasi oleh industri, limbah industri. Minum dari situ. Tubuhmu dibuat Tuhan dari tanah. Semua yang fitrah, semua yang koheren, yang cocok dengan tubuh, hanya berasal dari tanah. Itu kuncinya. Jadi berdamailah dengan alam. Sok-sokan nggak mau pakai sendak, nggak mau nyeker lah. Nyeker ya Pak Kita ya? ini belagu bener deh. Ya harus nyeker ya Pak ya? Dan mereka pinter kan, kasih model, ini keren. Tahu nggak kenapa mereka suruh kasih sepatu karet? Supaya tidak terima listrik dari bumi. Oke. Isolator ya Pak? Isolator. Iya. Jelas semuanya itulah. Apalagi? Jadi next step Saya lebih suka ngobrol-ngobrol santai. Iya. Saya bisa keluar, tapi kalau saya diiniin, apa ya? Karena banyak banget itu. Paham Pak, saya ngerti. Jadi kalau apa namanya? Paham banget. Kalau kayak di film tuh ada rumus gitu. Iya, masuk tuh banyak. Jadi Pak next stepnya apa Pak Dharma? Next step seorang Pak Dharma Kongresan apa? Enggak kayak gini aja. Kayak gini aja. Oh ini banyak yang Saya kayak gini aja. Yang penting apa yang saya lakukan ini bukan apa-apa. Hanya untuk mempermuliakan Allah. Kita mulai dari keluarga kita. Selamatkan dulu keluarga kita. Baru kamu selamatkan orang lain di luar keluarga kamu. Ya. Makanya penting rumah tangga juga yang utuh. Itu dulu baru ke sana. Anakmu dulu urus baru ke sana. Jangan urus di sana, di dalamnya buruk. Itu namanya pencit. Banyak di antara kita yang melakukan itu. Saya juga mungkin dulu itu. Makanya dalam keluarga saya coba sadarkan dulu keluarga saya.
khususnya keluarga inti, adik, ponakan, adik mantu, sama orang tua saya, untuk don't touch that things itu. Jangan sekali-sekali ini, karena nggak ada gunanya orang lain ini terus keluarga saya akan terganggu kan. Setelah itu aman, baru ke sana. Sekarang mereka bilang kalau tidak, mereka sudah ini. Dan sekarang semua membuat, kenapa langkah saya ke depan akan terhambat. Gitu. Makanya penting sekali inti itu kesatuan, doa dari keluarga untuk menjalankan ini semua. Makanya penting sekali keluarga yang mengenal Tuhan, karena kalau keluarga mengenal Tuhan, keluarga akan mengatakan ini, lanjutkan nak. Papa mama doa buat kamu. Selesai. Kita nggak butuh apa-apa. Jangan mengharapkan harta dari orang tua. Anak yang mengharapkan harta dari orang tua, itu anak yang tidak tahu diri. Jangan mengharapkan, itu namanya warisan, jauh sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas menerima, ikhlas lepasin semua. Kita datang tidak bawa apa-apa, dengan telanjang, dan kita akan pergi dengan tidak apa-apa. Jadi ringan hidup ini. Yang membuat kita berat apa? Nanggung dosa, takut tahu, pengen beli hijab, pengen beli ini, pengen begini. Makanya tinggalkan mall, makan di warung Padang, makan di apa? Tinggalkan mall. Jangan karena mau gaya terus, karena udahlah. Dimanapun kita berada indah semuanya. Itu mall indah buatan. Gitu. Gak usah jalan-jalan ke apa perwisata, gak usah lagi. Gak usah liburan. Liburan itu adalah jebakan Batman. Membuat kita menghabiskan uang kita, membuat kita terlena, dan mereka akan, karena ketika kita berlibur, kita tidak siaga, kita tidak waspada, di situ dia datang. Bersiap. Kenapa begitu banyak libur? Mungkin tidak sadar bahwa libur makin banyak. Libur banyak ya? Iya. Oh iya. Ya, dari dulu tuh liburan tuh refreshing itu jebakan Batman. Kita nggak pernah nyari Tuhan. Misalnya cuma lihat mata gini, ngeluarin duit, pergi makan, belanja, pulang lagi ke hotel tidur, bolak-balik begitu aja. Sampai di rumah pulang mati gue. Kartu kredit gue gini. Berhadapan dengan masalah baru. Oh, supaya ada masalah baru, supaya ngikat lagi. Ya, di samping itu apa? Nggak ada hasilnya. Jadi indah itu sangat tergantung ketika hatimu tenang. Ya. Jangan pernah mengatakan di sini indah, di sini tidak. Itu dunia, klasifikasi dunia. Buat saya semua ciptaan Tuhan indah. Alamnya indah, semuanya indah, maka hidup kita akan indah. Kalau pemimpin kita memperlakukan rakyatnya dengan indah, semuanya akan indah. Tergantung. Kita lihat ini, gak usah banyak ngomong lah. Ya. Mudah kok di debat mereka. Ngomong aja kok. Buktinya apa? Jadi saya mau mengajak kita semua. Saya juga punya kelemahan. Mari kita sama-sama bersatu, kompak. Hanya kekompakan yang bisa. Nah, kekompakan ini yang dihancurkan selama ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi silahkan. Maupun Ada saya pertanyaan berikan. Kak dari TikTok nih. Coba lo rangkum. Aduh, banyak banget komennya. Bentar lu. Ambil yang ini. Iya. Iya. Kasian soal netizen TikTok. Mungkin pertanyaannya. Itu kalau kayak gini-gini saya kan nggak pernah main kayak gini ya. Ya. Itu apa? Dia nggak bisa ngomong ya? Bisa. Apa yang ngomong? Hanya dia. teks. Oh, teks. Ya, Oh, teks. Komen. Oh, keren. Komen aja, Pak. Itu keren tuh kalau ada kayak gitu tuh. Dia nggak? Iya. Pak, apakah kehidupan ini nanti akan seperti film zombie? Sadarilah bahwa sekarang kita sudah banyak yang jadi zombie. Iya, kita sudah zombie nih. Sudah. Hidup tapi tidak punya jiwa. Langsung banyak nih sebenarnya. Tuh, penanya TikTok. Oh, mengenai agenda elit. Kenapa? Apa agendanya, Pak? Agenda elit apa sekarang udah? Oh, gini, Pak belajar dari mana sampai tahu semua masalah elit gembel? Nah, itu pertanyaan yang harus pelan-pelan saya jawab karena ada yang dipelajari secara otodidak, ada yang Guidance. diberikan benang merahnya dari atas. Ya, saya sulit untuk menginikannya karena apa yang saya inikan itu, kayak tadi saya ngomong itu, ya saya ngomong aja. Gitu. Jadi kalau signal kita sudah terkonek, itu kita butuh apa dikasih. Gitu. Jadi kita amazing terus gitu. Kalau amazing mana ya?
Kalau gitu, Kok bisa? jadi kayak anak kecil gitu, pengen ngomong terus sesuatu yang baru. Pak ini. Karena wow gitu loh. Sulit deh ngomongnya kalau udah kayak gitu. Kayak apa ya, orang kalau rasa damai yang lu dapat gimana sih? Iya. Bukan karena gue dapat mobil, senang. Mana ya? Suka cita. Susah ngomongnya gitu. Bukan yang diberikan oleh dunia gitu. Jadi kalau sudah sampai ke taraf segitu, ini yang dibilang apa ya? Hikmat. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi takut dulu sama Tuhan, hormat sama Dia, ya, yang kita muliakan. Maka di situ, ya namanya anak yang menghormati orang tua nggak mau apa. Nah, gitu. Nah dia tahu ketika dia itu, terus kemudian ya, tergantung porsinya. Porsinya ya kita tunggu Tuhan yang kasihnya banyak sedikit. Iya. Tuh. Nah jadilah pengetahuan. Jadi permulaan hikmat adalah takut sama Tuhan. Setelah itu kamu akan dapat pengetahuan. Itu dia punya proses. Iya. Nah ini yang harus saya namanya amalkan, nyampaikan, bagikan. Itu untuk apa? Untuk awakening. Ini adalah masa spiritual warfare. Iya. Dan ini adalah saat dimana spiritual awakening. Itu. Satu pertanyaan dari teman-teman di TikTok, Jenderal. Apa pendapat Bapak tentang gubernur fenomenal Kang Deddy Mulyadi? Nah, Saya boleh, tolong dia suruh dengarkan. Saya boleh tanya, di mana fenomenalnya? ayo teman-teman, Fenomenalnya. gimana Jangan dikelompok kata orang Jawa, kan globalin. Katanya bagus membela rakyat kecil. Dalam hal apa? Teman-teman, Dalam hal apa? Tulus atau tidak? dia utamakan rakyat katanya. Tunjukkan kepada saya. KDM back to nature. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Oke. Nah itu ya, kita harus jujur. Nah pertanyaannya mudah-mudahan Ya. munculnya Pak Mulyadi bukan kelanjutan dari Mulyono. Ya, mudah-mudahan ya, karena polanya sama nih. Iya. Dari, Ya. dari Mulyono Ya, turun ke jangan Mulyadi. sampai konsultannya sama. Ya, konsultannya sama. Karena masifnya pemberitaan segala macam, Betul. sourcesnya apa semua, ya, bagaimana bayar mereka sudah berlangsung cukup lama itu. Dia membangun ininya. Ya, itu. Dan ada sesuatu yang saya lihat. BLT, kenapa harus ada syarat? Hak rakyat kasih. Itu satu. Kalau soal kerangka berpikir kesehatan, fine. Oke, saya harus fair. Kalau membela rakyat, stop pajak untuk rakyat miskin. Bukan jangan cuma motor nggak bisa dibayar terus putihkan, nggak. Mampukan rakyat untuk bisa punya tabungan, punya dana, lalu mintakan pajakmu. Itu tugas pemerintah. Selama rakyat kita dihitung, kan, apalagi kalau sudah sudah gampang terrekord kan, oh penghasilannya ini berapa, ini sudah waktunya untuk ditarik pajak loh. Gitu, jangan pakai alasan kan pemerintah butuh. Iya, pemerintah butuh rakyat. Pemerintah ada untuk rakyat. Kalau perlu pemerintah jangan pakai itu pembangunan, kasih makan rakyat dulu kan tinggal ini aja. Cuman kan ada rasionalisasi yang dibangun untuk membenarkan bahwa pemungutan pajak itu benar. Gitu loh. Ngapain bangun jalan kalau rakyat nggak bisa makan? Jadi bangunlah prioritas. Boleh menertibkan, ntar dulu, nggak usah tertibkan dulu, pikirin dulu rakyat makannya udah bener, udah terpenuhi dulu. Baru itu. Terus bagaimana Bu untuk rakyat bisa mandiri? Modali rakyat. Mulai dari dia merangkak, berdiri, berjalan, dia lari, itu di situ harus hadir. Jadi jangan bicara ini aja, apa ya, mubeng-mubeng di situ aja itu. Ya. Hanya bicara ini, nah bagaimana itu? Itu harus jelas. Terus kemudian mengentaskan kemiskinan itu bukan dengan vasektomi, bukan. Kemiskinannya selesaikan. Tadi yang saya bilang,
Bagaimana supaya tidak miskin? Akarnya masalah. Sekarang orang selalu bicara hilir aja. Makanya hilirisasi. Hanya puncak gunung es aja yang diomongin. Akar masalahnya dibiarin. Gitu loh. Jadi maksud saya supaya apa ya? Supaya ini. Saya ngikutin kok. Ya. Oh bagus. Kerangka berpikirnya. Jangan jadikan farmasi ini tubuh kita kesehatan kembali ke alam. Oke. Tapi begitu dalam tataran eksekusi. Loh, kok mulai ada ini apa tuh BLT fase Syarat. Bos, Tuhan memerintahkan beranak pinak lah, berkembang biak lah. Kok manusia mengatur? Ini ide dia dari mana? Dari BKKBN. Berarti Anda nggak mandiri dong. Anda dipilih oleh rakyat kok. Dia dipilih oleh rakyat kok. Lindungi rakyat. Ya, BLT kasih. Udah BLT kasih. Mentori rakyat untuk bisa apa? Menjadi industri-industri kecil di setiap rumah. Gitu. Bagaimana rakyat dibikin kaya? Gitu. Perkaya rakyat dengan konsep ekonomi apa? Getuk tular adab. Gitu, Pak. Jaga apa namanya? Produsen lokal, pabrik tekstil di Bandung banyak. Ya, di daerah-daerah itu Soreang dan sebagainya. Jaga dia jangan sampai tertutup. Gitu. Stop barang impor masuk ke Bandung. Wah, gitu dong. Lo berani nggak? Supaya rakyat makmur. Setelah makmur, pajak ditarik. Jadi fair. Tarik. Jadi utamakan itu, jangan main paksa pajak tarik, rakyat nggak makan. Gitu. Kalau enggak saya bilang agen. Kalau sampai itu terus dilaksanakan itu agen. Oke. TikTok di situ. Itu agen. Gitu loh. Jangan sampai itu. Waktu yang akan menjawab. Iya. Semoga itu tidak terjadi. Oke, amin. Ada lagi satu lagi deh terakhir. Oh, ini lagi. Anak-anak nggak usah dimasukin ke militer. Oh, barak Iya. militer gimana? Saya nggak Jangan. setuju. Oke. Alasannya? Ya. Alasannya? Pertanyaan saya, alasannya dia masukin ke sana apa? Supaya ada efek jerak katanya, karena nakalnya jerak. keterlaluan, misalnya kayak kelitih gitu. Akar masalahnya kenapa? Nih handphone dibuang nih handphone. Anak diiniin, handphone matiin. Jangan kasih handphone. Jadi jangan lihat gunung esnya. Oh ini nakal, nakalnya kenapa? Orang tuanya tidak bisa ini, dia cari kesenangan di luar. Orang tuanya cerai, jadi di luar. Rumah tangga adalah pusat bagaimana berkembangnya anak. Kalau dia sudah bagus dalam keluarga, masa berkembang, mau dilepas kemana aja, tidak akan ini. Tidak akan dia hanyut. Tidak akan. Gitu. Jadi akar masalahnya selesaikan. Ya, environment-nya betulkan. Ya. Jadi jangan main potong kompas. Selesaikan akar masalahnya. Kalau kayak gini jadi proyek lagi, nanti akan datang lagi kata nakalnya nggak diselesaikan akarnya. Benahi keluarga, itu HP segera, jangan anak-anak sekolah diwajibkan menggunakan HP sampai umur dia 18 tahun. Di sini sumbernya. Prostitusi anak-anak, ada anak SD sudah tahu hal-hal yang dulu kami nggak tahu. Gitu. Itu akar masalahnya. Gitu loh. Ya, jangan menyalahkan yang ini kan produk yang terbentuk gitu loh. Apalagi? Ini Pak terakhir Pak mungkin. Nanti dulu enggak? Oh, belum. Apalagi? Lagi. Supaya kalian juga paham yang ada di sini. Kehangatan keluarga nggak ada gara-gara apa? Gara-gara bapak ibunya kesana kemari cari makan, anaknya pergi kemana-mana. Itu loh yang harus diselesaikan. Ya, bikin dia berkumpul. Agenda mereka. Seperti, iya itu agenda mereka bos. Ya. Ini yang dibilang di dalam agenda 21, pemerintah membesarkan anak-anak. Pemerintah mengendalikan universitas, apa semua pendidikan semua. Aduh, ini semua agenda semua. Jadi kalau masih itu ada, saya anggap beliau agen. Apalagi? Oke, terakhir Pak masalah vaksin Pak. Bagaimana cara menolak Pak untuk vaksin? Oke, sebentar sebelum ke vaksin. Oke. Itu yang selalu disebutkan oleh mereka.
menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu omong kosong. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi namanya ledakan populasi atau bonus demografi. Bonus demografi gimana yang pada pengkor? Nah, Bonus demografi. itu bonus demografi. Kau bayangkan bangsa ini dihadiri apa tuh di kemudian hari anak-anak generasi muda yang apa? Pada pengkor, Iya. pada autis, pada disabilitas. Ngapain orang lahir harus dipaksa vaksin? Kalau mau bicara data, ayo bicara data. Kita undang Robert Kennedy Junior ke sini. Nanti kami akan hubungin dia. Iya. Ayo. Dia berhentikan semua GMO, dia berhentikan semua itu. Dia berhentikan semua itu dagangan-dagangan yang semua pakai pengawet. Ya. Yang membuat kita tanpa sadar. Kita hanya terbius oleh apa? Termanipulasi oleh apa? Promosi. Makanya ada pepatah mengatakan dari mata Turun ke. hati. Iya. Apa yang turun? Ada virus, ada vibrasi yang turun, ada spirit yang menggerakkan tubuh kita untuk mendapatkan itu. Tetapi apa yang kita lihat tidak seindah warna asli. Sebagai final question ini apa mungkin tentang cryptocurrency atau Bitcoin. Nah itu banyak yang pengen dengar terakhir, Jenderal. Mau dengar tentang apanya, Pak? Apakah itu juga Tinggalkan. Nggak tinggalkan? Oke, sip. Ngapain semua yang ada di mata kita ini muncul di sini, muncul. Mereka Iya. teman. Itu yang disebut konspirasi. Konspirasi. Saya tidak bicara teori, saya bicara fakta. Gitu. Yang bikin teori, mereka lah yang melakukan Iya. konspirasi itu sendiri. Luar biasa, Mbak. Jenderal. Mbak kerja mbak. Apa? Mbak kerja mbak. Kerja. Mbak kerja mbak. Jadi cara menolaknya gimana, Pak? Mana? Vaksin tadi. Kompak dulu. Oh kompak dulu. Nah, Udah, jangan udah, berpikir cara menolak per pribadi. Kagak bisa. Kolektif. kolektif. Iya. Karena dengan bersatu, kekuatan muncul. We are not a droplet, we are an ocean. Makanya mereka bicara droplet, itu ada simbol tuh droplet. Droplet, butir-butir air di laut. Kita ini samudra. Samudra bisa menghancurkan, menggulingkan kapal besar ketika dia kita samudra. Gunakan strategi samudra biru atau strategi blue ocean. Jangan masuk ke dalam perangkap strategi mereka. Strategi mereka adalah strategi red ocean. Dalam kebenaran, walaupun dunia mengucilkanmu, Tuhan beserta kita. Amin. Makasih, Pak. Masih.